Halo Sobat The Fresh, welcome to BBB Bukan Bahasan Biasa. Di tengah bungkamnya suara oposisi mengkritisi langkah dan kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, Tio Ardianto tampil dengan suara lantang mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak berpihak kepada rakyat. Tio tampil di garis depan seperti David yang maju ke medan laga menantang Goliat dengan segala kebesaran dan kekuasaannya. Tio maju memberi efek kejut dengan langsung menyorot program andalan pemerintahan Prabowo Gibran, makan bergizi gratis atau MBG. Program yang digadang-gadang pemerintah sebagai program yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena telah menjadi ekosistem ekonomi yang menyatukan rantai pasok dari hulu hingga ke hilir. Namun di mata Tio, program strategis pemerintah itu tak lebih dari proyek yang diperuntukkan orang-orang di lingkaran kekuasaan yang dikemas sebagai cara memberikan makanan, tetapi sejatinya adalah proyek pengumpulan dana untuk memenangkan pertarungan politik pada tahun 2029. Karena itu, Tio memplesetkan MBG dengan maling berkedok gizi. Program itu, kata Tio, adalah program yang melanggar konstitusi, karena anggaran untuk MBG diambil dari anggaran 20% APBN untuk pendidikan. Di 2026 ini, anggaran pendidikan kita itu fantastis, 757 triliun. Klaimnya Prabowo itu terbesar sepanjang sejarah. Tidak keliru. Tapi kalau kita detailkan rinciannya, kita akan temukan ternyata 223 triliunan dari 757 triliun, lebih dari 30% itu tidak untuk pendidikan, tetapi untuk Badan Gizi Nasional untuk program makan bergizi gratis. Ujar Tio di podcast Forum Keadilan TV 18 Februari 2026. Tio menyebut MBG itu sebagai makan beracun gratis karena telah membuat lebih dari 10.000 siswa keracunan setelah mengkonsumsi makanan tersebut. Karena itu, menurut Tio, MBG bukanlah makanan yang bergizi apalagi gratis. Sebab rakyat telah membayarnya di muka melalui pajak yang mereka bayar kepada pemerintah. Kritikan pedas Tio ini membuat Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, tersinggung karena polisi disebut lebih sibuk mengurusi catering daripada tugas pokoknya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Sony yang berlatar belakang sebagai irjen polisi itu menyebut kritikan Tio sebagai tindakan bodoh karena tidak bisa melihat efek domino dari program tersebut. Dalam unggahannya, Sony menyemat emoji monyet yang diarahkan kepada Tio. Tio membalas elegan serangan Sony itu dengan mengucapkan terima kasih dan menganggap emoji monyet itu sebagai penghargaan. Tio menjelaskan bahwa manusia dan monyet sejatinya adalah satu keluarga primata. Namun monyet memiliki karakteristik yang berbeda dengan oknum penguasa. Monyet tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai makhluk paling mulia. Monyet tidak pernah korupsi. Monyet tidak menindas saudaranya dan monyet tidak menjilat demi mendapatkan pangkat. Sosok Tio Ardianto hadir di tengah kekosongan suara kritis setelah para oposisi bungkam pasca pertemuan dengan Presiden Prabowo di Kertanegara akhir Januari 2026 lalu. Tio hadir hanya bermodalkan keberanian, ketajaman, dan kejelian berpikir mengkritik penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, jika penguasa salah menyikapinya, sangat mungkin fenomena Tio akan mengulangi kisah David atau Daud yang meruntuhkan keangkuhan kekuasaan Goliat. Karena David dan perjuangannya membawa kerasahan dan doa orang-orang yang tertindas. Demikian bukan bahasan biasa kali ini, sampai jumpa di BBB berikutnya.